Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTD SDN Negeri Braga 1, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SDN Negeri Braga 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah dalam acara desiminasi pemahaman budaya positif di UPTD SD Negeri Braga 1. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kehadiran dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat dan inayahnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam hal ini saya akan mendesiminasikan pemahaman aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yang mana dalam kegiatan ini adalah kegiatan salah satu kegiatan dalam pendidikan guru penggerak di modul 1, di mana 1.4 adalah tentang budaya positif yang harus diimplementasikan atau diteruskan ke sekolah yang saya tempati saat ini. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, di pendidikan guru penggerak modul 1 di 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu intinya di sini kita diharapkan berhamba pada murid, atau bisa dikatakan berpusat pada murid. Jadi pendidikan murid sebagai yang diutamakan oleh kita. Kemudian tidak lupa juga di situ ada kodrat zaman dan kodrat zaman dan juga kodrat alam, yang mana kodrat zaman peserta didik harus ikut mengikuti perkembangan zaman, dan kodrat alam di situ seperti halnya peserta didik itu tidak harus tetap dalam keadaan senang dan bergembira, seperti halnya pada masa anak-anak yang selalu mereka menikmati dari dunia mereka tentang kesenangan dan kebahagiaan. Di titik 1.2 peran dan nilai DGP, disinilah saya dilatih dan dibimbing untuk gimana saya harus berperilaku di sekolah ke peserta didik, kemudian ke rekan-rekan teman sejawat lainnya. Berikutnya 1.3 tentang visi CGP, yang mana pada tempo hari ada pendampingan individu oleh pengajar praktek. Disitulah saya juga dilatih untuk membuat visi sekolah, visi pengembangan sekolah melalui prakarsa perubahan, dan juga visi CGP untuk peningkatan mutu peserta didik. Lah, di sini 1.4 budaya positif, di mana budaya positif ini harus ditularkan kepada warga sekolah, khususnya teman sejawat dan juga peserta didik. Mudah-mudahan dengan harapan ketika desiminasi ini sudah terjadi, dengan harapan Bapak Ibu yang ada di sini tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dalam artian ketika sudah diimplementasikan, ketika sudah ada pemahaman tentang budaya positif, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu di sini tergerak hatinya untuk ikut mendaftarkan CGP menjadi calon guru penggerak berikutnya. Juga bergerak dalam artian langsung mendaftarkan tanpa ada perintah. Kemudian insya Allah ketika sudah proses pendidikan guru penggerak, maka insya Allah akan bisa menggerakkan yang lainnya.
berbicara tentang budaya positif. Budaya positif di sini diawali dengan disiplin. Lah, Bapak Ibu di sini tentunya sudah sangat paham betul kata disiplin. Memang untuk kata disiplin di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dalam artian ketidaknyamanan di sini, kata-kata disiplin itu harus patuh. Artinya harus ada kewajiban, seolah-olah memaksa, seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara dalam menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming, paksaan, ancaman maupun hukuman. Lah, disinilah maksudnya. Nanti di belakang saya akan paparkan jelas tentang maksud dari disiplin yang dimaksud. Apakah itu disiplin yang harus ada iming-iming, dalam artian masih ada imbalan, atau karena paksaan anak itu melaksanakan, atau kita sebagai pendidik memaksakan diri untuk berdisiplin diri, ataupun ada ancaman bahkan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita mendidik murid adalah agar anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu yang tertuang pada profil pelajar Pancasila yang bersumber pada motivasi intrinsik. Artinya di sini ya, tujuan kita mendidik tidak lain dan tidak bukan mengacu pada nilai kebajikan universal yang berada pada profil pelajar Pancasila. Yang seperti Bapak Ibu ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ada 6 ya di dalamnya: bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itulah yang diharapkan bangsa Indonesia, terutama dalam Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, yang intinya dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu ternyata mengandung berbagai macam makna di dalamnya yang perlu kita pelajari secara dalam. Maksudnya di sini juga motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berasal dari diri sendiri, bukan karena eksternal, bukan karena paksaan orang lain. Maksudnya di situ. Sehingga disiplin, ketika kita berdisiplin berdasarkan diri sendiri, kemauan diri sendiri, akhirnya akan terbiasa dan akan menjadi budaya positif. Selain itu, tentunya kebutuhan hidup manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Lah, mengingat di situ ya, kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Artinya kebutuhan hidup yang wajib dan harus kita penuhi, berbeda dengan keinginan. Kalau hanya keinginan, kita sudah punya, tetapi sifatnya itu dalam halnya bukan wajib, dalam bisa dikatakan sunnah, bahkan nanti bisa dibilang badir. Karena kenapa? Karena kita tidak butuh, kita hanya menginginkan saja. Beda, kita harus bedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Lah, disinilah kenapa ada aturan-aturan yang perlu kita pahami. Menurut Abraham Maslow, jenis kebutuhan hidup manusia dibedakan menjadi beberapa,
Ada 5 kebutuhan di sini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Artinya namanya aja kebutuhan yang wajib, berarti masuk di dalamnya adalah kita wajib, kita butuh makan untuk bertahan hidup, kita butuh rumah untuk berlindung, kemudian selain itu kesehatan, kemudian juga kebutuhan biologis. Dalam artian biologis bisa dikatakan reproduksi, meneruskan keturunan kita, itu masuk ke kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Lah, disinilah kita juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Bukan hanya kita, tapi juga peserta didik kita. Kenapa? Kasih sayang bisa kita terima dalam lingkungan keluarga, masyarakat, di sekolah. Kemudian rasa diterima, apakah kita ketika berada di dalam kelompok, apakah apalagi ketika seorang anak didik kita yang pemalu, kemudian dia minder, merasa dirinya tidak diterima. Lah, disitulah munculnya kebutuhan rasa diterima. Jadi kita harus bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini ya, memiliki rasa harga diri, keterampilan, kemudian kompetensi, sehingga dia dianggap berharga. Kemudian bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian lagi dari penguasaan atau power di situ, maka dia akan menunjukkan bahwa identitas dirinya yang jelas, kompetensi di situ, prestasi yang bisa menjadi ciri khas dari suatu individu. Berikutnya, yang keempat, kebebasan atau freedom. Saya yakin semua orang butuh bebas, walaupun dalam artian tetap ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Artinya kebebasan di sini, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Misalnya dalam kita mendidik atau mengajar di dalam kelas, kita melihat peserta didik kita umek ataupun dia tidak bisa diam. Lah, disinilah kita harus paham betul bahwa peserta didik kita itu membutuhkan kebebasan, tidak terikat dengan aturan, dalam artian masih darat karena dia masih butuh kebebasan, juga mengacu pada asas kodrat Allah, dia juga butuh kegembiraan. Disitulah kita harus ingat bahwa tidak boleh mengekang ruang gerak mereka, dalam tanda kutip, selama masih batas sewajarnya. Tidak toh kita tidak menginginkan peserta didik kita untuk bergeraknya, misalnya kita menyuruh mereka untuk diam, duduk, ataupun memikir ataupun membuat mereka tidak bergerak seperti patung. Toh kan itu tidak mungkin seperti itu, karena kita harus tahu bahwa mereka butuh kebebasan juga. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan. Lah, disinilah yang tentunya berbeda dengan kita sebagai pendidik, bahwa masa anak-anak adalah masa bermain, masa penuh kesenangan. Disitulah kita harus paham betul bahwa kesenangan itu yang dimiliki, contoh di sini adalah bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Disinilah kita juga harus perlu adanya tidak membatasi kesenangan atau bahkan kita boleh larut dalam dunia kesenangan mereka. Tidak ada salahnya kita juga ikut bermain dan berbaur dengan mereka. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan hasrat yang timbul pada diri seseorang secara sadar
atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Lah disinilah dari kebutuhan-kebutuhan yang ada, maka ketika kebutuhan mereka itu dikekang dalam artian dibatasi, maka tindakan akan secara tidak sadar mereka akan melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya ketika kita membatasi ruang gerak mereka, maka mereka secara tidak sadar, contoh ketika kita membatasi ruang gerak mereka harus duduk diam memperhatikan kita. Tetapi mereka ketika ingin bergerak, maka mungkin peserta didik kita akan mempunyai tindakan atau tujuan tertentu seperti izin ke toilet untuk keluar, ataupun alasan-alasan mereka yang menginginkan mereka bergerak seperti itu. Nah di sini Danny Gosem dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia akibat ketidaknyamanan karena kedisiplinan, ya. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah contoh perilaku manusia, baik kita sebagai guru atau bahkan peserta didik kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mungkin dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, Bapak Ibu bisa mengira-ngira kira-kira untuk yang nomor 1 seperti apa, yang nomor 2, nomor 3 kira-kira seperti apa. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti seolah-olah mereka itu melakukan dengan terpaksa. Disitulah akan saya kupas seperti apakah. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah ternyata sikap seperti ini adalah tingkat terendah, boleh dikatakan terburuk dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Perlu saya jelaskan, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, disinilah motivasi ini bersifat eksternal, artinya dia memaksa. Kenapa? Peserta didik kita atau bahkan diri kita, ketika kita tidak melakukan, seolah-olah kita dipaksa karena takut dihukum. Seperti itu. Makanya di sini motivasi perilaku manusia seperti ini berada di tingkat terendah. Nanti Bapak Ibu yang ada di sini boleh mengira-ngira kira-kira langkah apa yang terbaik untuk diri kita ataupun peserta didik kita. Karena untuk materi kali ini bukan hanya untuk peserta didik, tapi untuk diri kita sebagai pendidik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti apakah ini? Kedudukannya satu tingkat, ya, di atas motivasi yang pertama, di atas yang karena hukuman. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Masih berpikir, sama dengan hukuman. Ketika saya tidak melakukannya, kira-kira saya nanti dihukum apa ya? Ini sama, tetapi bedanya ini dikasih penghargaan, reward ataupun hadiah, bahkan imbalan. Ketika saya tidak melakukan atau ketika saya melakukan, saya dapat apa nanti ya? Seperti itu. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang yang menurut mereka penting,
dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Dalam artian bersifat eksternal itu dipaksa, memaksa, sehingga orang lain karena tidak timbul dalam dirinya sendiri, maka orang lain yang akan mendisiplinkan atau memperlakukan perilaku mereka agar seperti apa yang kita harapkan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai. Tentunya nilai yang diharapkan adalah nilai yang mereka percaya. Lah, disinilah ya, orang yang mempunyai perilaku seperti ini, mereka akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Lah, yang ketiga ini adalah disiplin atau perilaku yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Karena mereka yakin bahwa orang yang melakukan perilaku seperti ini adalah kewajiban dari diri saya sendiri. Ketika saya terjun di masyarakat, saya harus seperti ini. Ketika saya berada di sekolah, saya harus seperti ini. Karena itulah muncul dari dirinya sendiri, tanpa adanya merasa ketika dia melakukan saya akan mendapatkan hukuman ataupun mendapatkan imbalan, tapi bahkan dari kesadaran dalam dirinya sendiri. Nah, disinilah kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang konsep disiplin. Nah, di sana tadi kita tentang hukuman, imbalan, penghargaan. Nah, kita akan berbicara tentang apa itu hukuman, seperti apa penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kepala sekolah, keyakinan kelas ataupun sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, disinilah kita akan nanti membahas tentang secara mendalam seperti apa seharusnya sikap kita untuk bisa berdisiplin. Ini adalah konsep disiplin identitas gagal. Perhatikan, yang perlu digarisbawahi adalah konsep disiplin identitas gagal. Dalam artian itu boleh dikatakan gagal karena seolah-olah ada paksaan, ya. Yang hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Sudah tentu kalau mereka dihukum itu akan menyakitkan bagi mereka, apalagi ketika kita melakukan secara fisik. Tidak nyaman sudah pasti, atau bahkan mereka akan menyembunyikan kesalahannya, akibatnya mereka akan berbohong seperti itu. Kemudian yang penghargaan sama, bahkan ini kebalikannya ya. Ketika ini dihukum, hukuman dalam artian baik itu mendapat fisik atau psikis, penghargaan walaupun dia berupa pujian, tetapi itu tidak mendidik. Dalam artian tidak efektif, merusak hubungan sifat diri antara temannya, kemungkinan karena satu kompetensi yang berbeda yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam artian mereka akan mematikan kreativitasnya. Paling ya mungkin anak itu yang pintar, yang mesti dapat imbalan ketika kita melakukan yang bersifat penghargaan.
Menghukum dengan sistem ranking, nah itu sebenarnya juga ternyata tidak boleh. Merampas hak menghargai dirinya. Kenapa? Karena anak-anak yang di bawah standar mereka akan merasa minder, mereka akan merasa iri, seperti itu. Bagaimanakah seharusnya? Nah ini ya, ini adalah konsep disiplin yang dikatakan identitas sukses. Seperti apa seharusnya? Kita pakai konsekuensi atau yang namanya juga restitusi. Tetapi sifatnya yang lebih kuat adalah restitusi. Kalau konsekuensi yaitu penguatan dalam waktu jangka pendek, perlu monitor berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi peraturan. Kemudian bedanya dengan restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dalam artian yang disiplin yang ini adalah berasal pada dirinya sendiri. Oleh karena itu ya, baiknya Bapak Ibu sekalian membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dalam artian keyakinan atau kesepakatan kelas itu apakah sama dengan peraturan kelas? Apakah sama? Tidak. Kenapa? Ketika peraturan itu bedanya sama-sama juga tertulis, tetapi peraturan jika dilanggar maka akan diberikan sanksi atau hukuman. Tetapi ketika kita di dalam kelas atau boleh juga di sekolah kita menerapkan keyakinan atau yang bisa dikatakan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, maka insya Allah, kenapa? Karena kesepakatan atau keyakinan itu berasal dari diri mereka sendiri, bukan kita yang membuat, tetapi peserta didik, ya, peserta didik yang membuat keyakinan itu. Jadi ketika mereka melanggar, setidaknya mereka tidak ada paksaan, ketika tidak ada unsur hukuman di dalamnya. Kebetulan saya di kelas 4 mulai dari awal sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas saya di kelas 4, dan mereka pun kesepakatan yang mereka buat tentunya berbeda-beda karena pemikiran satu anak dengan lainnya berbeda. Jadi saya berharap untuk kelas-kelas yang lain juga menggunakannya seperti itu. Ini kesepakatan atau keyakinan kelas yang saya buat di kelas 4. Jadi mereka berpikir kira-kira saya akan menyepakati atau membuat keyakinan seperti apa. Itulah contoh dari kesepakatan kelas yang saya buat. Bahkan yang kemarin saya karena ada sudah dimulainya ekstra pramuka, saya juga ada kesepakatan khusus di kelas 4. Ketika mereka tidak hadir di ekstra pramuka, saya suruh mereka juga membuat kesepakatan khusus ekstra pramuka. Ini ya,
dihukum oleh penghargaan. Kembali ke tadi yang ketika kita mengiming-imingi peserta didik kita atas penghargaan, boleh Bapak Ibu cermati perilaku tanggung jawabnya, kemudian gimana kualitasnya, seperti itu. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini kita akan karena di situ disiplin atau motivasi yang identitas sukses adalah restitusi, kita akan mempelajari tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut teori-teori yang ada. Charles Gosson ya, di tahun 2004 yang terbaru yang di atas, kemudian di tahun 1996. Ciri-ciri restitusi ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, diharapkan ya, bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam artian karakter di sini pola pikir, bukan karena tindakan ya. Jadi langsung menyentuh pada diri seorang anak. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada contoh kasus biar Bapak Ibu paham tentang perbedaan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ya. Bapak Ibu cermati, apakah Bapak Ibu pernah melakukan seperti ini? Yang namanya hukuman, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu adalah hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan sekolah. Ketika kamu terlambat, lari 10 kali keliling lapangan. Itu hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali. Murid dijemur di halaman sekolah. Kenapa itu masuk hukuman? Karena secara tidak langsung itu berpengaruh pada fisik dan psikologis. Selain juga mematikan atau memalukan, ya, memalukan peserta didik kita sendiri. Yang masuk pada konsekuensi, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Dalam artian ketika anak telat, mereka akan secara tidak langsung dia akan terlambat, tidak dapat mengikuti pelajaran. Konsekuensinya akan seperti itu, kenyataannya seperti itu. Guru tegas dan meminta siswa mengikuti peraturan sekolah untuk datang tepat waktu. Itu konsekuensinya. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah dari penyebab datang terlambat. Setelah kita melakukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, setelah siswa, contohnya ketika setelah kesepakatan yang ada, contohnya ketika datang telat seperti apa konsekuensinya atau restitusi yang mereka hadapi. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ya, yang saya langsung ini ya, 5 posisi kontrol yang saya kasih warna merah. Yaitu di situ adalah tipe-tipe orang-orang yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita bisa
koreksi diri, termasuk yang manakah kita. Nih, tipe-tipe orang penghukum. Bapak Ibu boleh cermati. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Wah, di sini ada sedikit awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu salah satu ciri-ciri guru penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nah, di sini ya kita hanya dalam artian kita menegurnya secara halus, yang mengakibatkan peserta didik kita itu diharapkan sadar diri atas perbuatan salah yang mereka lakukan. Ini ada juga guru yang berposisi tengah. Seperti apa? Berposisi tengah di sini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman gunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, seperti itu. Ketika peserta didiknya melanggar, maka dia menggunakan pendekatan sebagai teman, seperti itu, ke peserta didiknya demi bapak, atau malah dia mengungkit-ungkit, bukan seperti halnya mereka itu menganggap ketika anak didiknya salah maka gurunya yang kena, seolah-olah seperti itu, merendahkan gurunya. Itu posisi teman. Di sini pemantau di sini ya, pemantau berarti mengawasi. Nah, di sini hanya dilihat saja seperti itu. Tetapi tindakannya gimana? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau sanksinya apa? Dia bertanya, kemudian jawabannya juga murid yang akan menjawab. Tetapi dia akan membuat catatan khusus, daftar cek ketika ini jadi menjadi posisi pemantau. Ini yang diharapkan oleh posisi manajer. Posisi manajer ini diharapkan ini adalah posisi manajer, posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mereka memfasilitasi, dalam artian mereka itu bertanya pada muridnya itu tentang posisi apa yang mereka maksudnya ketika anak didiknya salah maka dia akan mengoreksi, dalam artian bertanya
ke peserta didiknya kesalahan apa yang telah diperbuat, kemudian tindakan apa yang selanjutnya dilakukan, kemudian gimana caranya untuk memperbaiki. Di situ posisi manajer. Ini juga saya ada contohnya tentang posisi manajer. Nah, ini seorang guru menanyakan kira-kira pelanggaran yang dilakukan apa? Nah, ini menstabilkan keadaan, tidak merasa rendah diri, tidak memojokkan siswa. Kenapa? Karena menanyakan juga kira-kira pelanggaran yang dilakukan, maka diharapkan peserta didik itu sadar bahwa dia sudah melanggar peraturan. Nah, juga diminta tindak lanjutnya. Peserta didik diharapkan menemukan sendiri kira-kira ketika dia melakukan itu apa yang harus untuk memperbaikinya gimana.
sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, seperti itu. Ketika kita memposisikan sebagai manajer, ya bukan hanya seorang kepala sekolah. Kok berilah tema mare manajer. Hukumannya. Ini contoh kasus-kasus yang siswa terlambat. Ini pada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Di sini ya seperti apa yang saya sebutkan tadi tentang keyakinan kelas. Mengapa kita perlu keyakinan, tidak peraturan kelas saja? Sekali lagi, untuk yang namanya peraturan itu sifatnya wajib dan jika melanggar mendapat sanksi. Tapi kalau beda dengan keyakinan kelas, ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di kelas 4, tanggung jawab dan disiplin, belajar dengan nyaman, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, budayakan 5S, ya. Kemudian saling peduli pada sesama, saling menghargai dan menghormati, selalu berdoa untuk mengawali dan mengakhiri suatu kegiatan. Ini kesepakatan atau keyakinan yang ada di kelas 4. Ini untuk segitiga restitusi yang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu barusan sudah saya contohkan juga, masuk ke posisi manajer juga berlakunya segitiga restitusi. Contohnya tadi yang di video. Dan intinya dari pembelajaran ini ya, budaya positif itu tercipta dari disiplin. Disiplin itu dimulai dari diri sendiri tanpa ada paksaan atau sifatnya eksternal, tapi internal atau intrinsik. Ketika disiplin itu muncul dari dalam diri sendiri, maka akan mau tidak mau mereka akan melaksanakannya secara tanpa paksaan, secara sadar bahwa itu adalah kewajiban saya yang akan dilaksanakan secara terus-menerus berkelanjutan, yang selanjutnya akan membudaya menjadi sebuah budaya positif. Disitulah harapannya, di mana budaya positif itu mulai tertanam, setidaknya melalui pemahaman, dan dengan harapan bisa diimplementasikan kepada diri kita sendiri maupun peserta didik kita. Saya rasa hanya sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah diberikan.
Mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun materi yang kurang dipahami atau belum dimengerti. Saya selaku manusia biasa memang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian Rizkylakaan. Saya kelas 4 dari UPTD SDN Blegas Ayu. Saya senang di saat saya tidak membawa topi dan dasi. Saya tidak dihukum dan dimaki. Saya cuma dinasihati untuk mematuhi aturan dan disiplin. Terima kasih Bu Ririn. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.